Bagaimana kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Kisah hari ini kita akan berbicara tentang banyak orang yang selalu datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan melihat mujizat-mujizatnya. Dalam pengajaran hari ini, Yesus berharap agar kita semua bisa menjadi tanah yang baik, yang menerima benih-benih kebaikan Allah. Marilah kita buka kegiatan PKSN yang kedua ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati kami agar kami mampu menjaga hati kami, agar dapat menjadi tanah-tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kami, sebagaimana Yesus Putra-Mu mengajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu itu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia pengetahuan rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekaligus memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu
ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari anak-anak, kita melihat video kisah dari Santa Angela Merici berikut ini. Riwayat Orang Kudus 27 Januari. Santa Angela Merici, perawan. Angela Merici lahir di Desenzano del Garda, Lombardia, Italia Utara pada 21 Maret 1474. Sepeninggal ibunya, Angela bersama kakaknya tinggal bersama pamannya. Ketika itu, Angela berumur 10 tahun. Bimbingan pamannya berhasil membentuk Angela dan kakaknya menjadi orang-orang yang patuh dan taat beragama. Sepeninggal kakaknya, Angela masuk Ordo ketiga Santo Fransiskus. Ia kembali ke Desenzano setelah pamannya meninggal dunia pada 1495. Di Desenzano, ia mengalami suatu penglihatan di mana ia sedang mengajar agama kepada pemudi-pemudi. Penglihatan ini memberikan semangat baginya untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk para pemudi. Untuk maksud itu, ia mengumpulkan beberapa kawannya untuk mengajar anak-anak gadis. Pada 1516, Angela pindah ke Brescia dan mendirikan sebuah sekolah. Karya pendidikannya berkembang pesat dan disenangi banyak orang. Banyak kaum wanita diajaknya untuk membantu dia dalam karya pendidikan tersebut. Bersama wanita-wanita ini, Angela mendirikan sebuah perkumpulan di bawah perlindungan Santa Ursula. Pengesahan dari tahta suci terhadap perkumpulan ini tidak cepat diberi. Sambil menanti pengesahan dari Paus, Angela berziarah ke tanah suci Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, ia mengalami kejadian pahit. Kedua matanya tiba-tiba menjadi buta. Namun, peristiwa ini tidak mengendurkan semangatnya untuk mengunjungi tanah suci. Ia melanjutkan perjalanannya sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Imannya dibalas Tuhan dengan suatu mukjizat. Penglihatannya pulih ketika kembali dari ziarah itu, tepat di tempat dia mengalami kebutaan. Kira-kira pada 1533, datang lagi 12 orang wanita untuk membantu Angela dalam usaha pendidikan anak-anak miskin dan buta huruf. Mereka berpindah ke sebuah rumah dekat gereja Santa Afra di Brescia. Di sini ia mulai membentuk sebuah ordo baru yang disebutnya Ordo Ursulin. Paus Paulus III mengesahkan ordo ini pada 25 November 1535. Angela sendiri diangkat menjadi pemimpin ordo hingga hari kematiannya pada 27 Januari 1540 di Brescia dekat Desenzano. Pada 30 April 1768, Paulus Clemens ke-13 menggelari dia beata dan kemudian digelari kudus pada 31 Mei 1807 oleh Paus Pius ke-7. Marilah kita tutup kegiatan BKSN yang kedua ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikan kami sahabat-Mu dan sahabat bagi semua orang dalam mewartakan kerajaan Allah. Bantulah kami dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjaga hati kami menjadi tanah-tanah yang baik bagi firman-Mu, agar kami mampu berbuah dalam kehidupan kami, dan senantiasa percaya akan pemeliharaan-Mu di masa-masa sulit ini,
karena pandemi COVID ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.